Cie, dua, tiga. Di sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya di sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di video channel Kabar Rantau. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat ini terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Penduduk Sumatera Barat sebagian besar berasal dari etnis Minangkabau. Kota ini juga terkenal akan masakannya. Selain menjadi selera sebagian besar masyarakat Indonesia, masakan Padang ini juga populer sampai mancanegara. Restoran Padang banyak terdapat di seluruh kota besar di Indonesia. Sumatera Barat terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia yang terletak di pesisir barat laut Pulau Sumatera. Wilayah ini dikaruniai keindahan panorama alam, keunikan adat istiadat, ragam kuliner, kesenian, dan situs bersejarah. Kali ini kita akan membahas tentang 5 tempat wisata terbaru di Padang Sumatera Barat yang serasa di luar negeri. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Ada sejumlah spot yang tidak boleh dilewatkan untuk menjajal kuliner di kota Bukit Tinggi. Dari sekian banyak pilihan tersebut, Stasiun Lambuang menjadi salah satu destinasi teranyar yang tentu tidak boleh dilewatkan saat berkunjung di kota Bukit Tinggi. Stasiun Lambuang berlokasi di pusat kota Bukit Tinggi. Lokasi yang strategis ini tentu membuat pengunjung sangat mudah mengakses food court yang disebut sebagai pasar kuliner terbesar di Sumatera Barat, Sumbar, ini. Lokasi persisnya berada di eks stasiun kereta api di Jalan Sudirman, yang merupakan jalan utama di kota Jamgadang ini, atau persisnya berada di dekat Tugu Poluan. Diukur dari Jamgadang, lokasinya hanya berjarak 750 meter, dan bisa ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 10 menit. Food court yang diresmikan pada awal Maret lalu oleh Menteri BUMN Erick Thohir, sangat baik dalam hal memanjakan pengunjung. Sentra kuliner ini dilengkapi dengan area parkir yang luas yang mensukung kenyamanan pengendara saat berkunjung. Masih soal kenyamanan pengunjung, dengan terpusatnya gerai makanan di area sekitar 2 hektar ini tentu nyaman bagi orang tua yang membawa anak-anak ke lokasi ini. Pasalnya di area terbuka tersebut, jika dibandingkan dengan pusat kuliner yang terletak di pinggir jalan raya ini tentu lebih memberi rasa aman kepada orang tua, tidak ada kekhawatiran terserempet kendaraan. Tentang makanan di Stasiun Lambuang, di sana tersedia lebih dari 100 gerai yang menyajikan ragam menu. Mulai dari nasi kapau yang khas hingga makanan kekinian yang diminati pengunjung usia muda. Tentu saja juga terdapat makanan berat seperti ayam geprek, ayam lado hijau, soto, sate dan kudapan ringan seperti putu dan ragam kue tradisional yang unik. Tidak jauh berbeda, berbicara terkait minuman ragam pilihan bisa didapati pengunjung di lokasi ini. Mulai dari ragam kopi ala kafe, hingga minuman tradisional seperti teh talua dan banyak pilihan minuman lainnya. Selain ragam pilihan kuliner sebagai daya tarik utama, Stasiun Lambuang juga didesain dengan apik. Gerai-gerai di lokasi ini dibangun dengan menggabungkan puluhan kontainer yang dimodifikasi dan didisplay dengan cantik, sehingga menimbulkan kesan estetik. Tidak berhenti sampai di sana, pengaturan lampu dan cahaya di lokasi ini disusun dengan baik dan cantik. Seolah memaksa pengunjung untuk mengabadikan setiap kunjungan ke lokasi ini. Tidak ketinggalan, di lokasi ini, setiap malamnya selalu ada pertunjukan musik yang menambah daya tariknya. Panorama Baru Bukit Tinggi atau Taman Wisata Panorama Baru adalah salah satu objek wisata alam yang ada di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Panorama berarti pemandangan alam yang bebas dan luas. Yang juga bermakna bahwa panorama merupakan gambar yang melukiskan pandangan umum tentang suatu tempat atau objek tertentu. Kata panorama ini sendiri juga erat kaitannya dengan dunia pariwisata, di mana objek wisata bisa dipandang secara luas dan bebas. Selain melihat keindahan Ngarai Sianok, Panorama Baru juga menyuguhkan keindahan Gunung Singgalang dan Gunung Marapi. Lokasi Taman Wisata Panorama Baru ini beralamat di Jalan Panorama Baru, Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 26.123. Hanya berjarak kurang lebih 5,5 km dari Jamgadang sebagai titik nol Kota Bukit Tinggi, yang bisa ditempuh sekitar 15 menit menggunakan mobil. Kemunculan Panorama Baru Bukit Tinggi ini dimulai karena memang sudah ada nama panorama sebelumnya di Bukit Tinggi, yaitu Taman Panorama Ngarai Sianok dan Lobang Jepang. Dengan pemandangan yang sama-sama melirik ke Ngarai Sianok, nuansa yang disajikan Panorama Baru berbeda dari Panorama Ngarai Sianok.
Dengan vegetasi alami yang dimiliki tentunya panorama baru ini akan berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek ekowisata. Taman wisata panorama baru ini berada pada ketinggian 950,6 mdpl yang jauh dari hiruk-pikuk nuansa perkotaan. Dengan demikian udaranya dan cuacanya pun terasa sangat sejuk dan menyegarkan. Salah satu keunikan yang paling disukai pengunjung adalah negeri di atas awannya, di mana Anda akan melihat awan yang bertebaran memenuhi lembah Ngarai Sianok sementara Anda berada lebih tinggi dari posisi awan tersebut. Bagi Anda yang ingin melihat keindahan negeri di atas awan, pastinya objek wisata satu ini sangat direkomendasikan. Selain melihat nuansa hijau hutan Ngarai Sianok yang memukau, Anda juga bisa merasakan kesejukan pagi hari yang berada di atas awan yang menyelimuti kawasan lembah Ngarai Sianok. Padang Mangateh, juga ditulis sebagai Padang Mengatas, adalah sebuah daerah peternakan yang terletak di Mung'o, Luak, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Jaraknya dari kota Padang lebih kurang 136 km dan dari kota Payakumbuh sekitar 12 km. Daerah ini menjadi terkenal lantaran pemandangan padang rumputnya yang mirip dengan peternakan padang rumput di Selandia Baru. Peternakan ini secara resmi dikelola oleh Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak, BPTU-HPT, Padang Mengatas di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia. BPTU Padang Mengatas pertama kali didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1916. Ternak yang dikembangkan adalah kuda. Pada tahun 1935 didatangkan sapi zebu dari Benggala, India untuk dikembangbiakan. Pada zaman Revolusi Kemerdekaan tahun 1945, 1949 kegiatannya terhenti. Pada tahun 1950 oleh Wakil Presiden Dr. Mo. Hatta dipugar kembali dan tahun 1951, 1953 dijadikan sebagai stasiun peternakan pemerintah dan diberi nama Induk Taman Ternak, ITT, Padang Mengatas. Pada tahun 1955, ITT Padang Mengatas merupakan stasiun peternakan yang terbesar di Asia Tenggara, di mana ternak yang dipelihara adalah ternak kuda, sapi, kambing, dan ayam. Namun tahun 1958, 1961 terjadi pergolakan PRRI, dan lokasi ITT Padang Mengatas dijadikan sebagai basis pertahanan PRRI sehingga ITT Padang Mengatas rusak berat. Dibenahi kembali oleh pemerintah daerah Sumatera Barat pada tahun 1961. Tahun 1973, 1974 pemerintah Jerman mengadakan kajian di ITT Padang Mengatas maka pada tahun 1974, 1978 dilakukan kerjasama pembangunan kembali ITT Padang Mengatas antara pemerintah RI, Jerman melalui proyek Agriculture Development Project, ADP. Tahun 1978 proyek ADP berakhir dan diserahkan kepada Departemen Pertanian dengan nama Balai Pembibitan Ternak Hijauan Makanan Ternak, BPTHMT, Padang Mengatas sesuai dengan SK Menteri Pertanian RI Nomor 313 KPTS Orang, 1978 dengan wilayah kerja 3 provinsi, Sumbar, Riau dan Jambi. Tahun 1978 Padang Mengatas dibiayai oleh Pemda Sumbar dan pemerintah pusat. Barulah tahun 1985 seluruh pembiayaan diambil alih oleh pemerintah pusat. Hamparan padang rumput yang luasnya lebih kurang 280 hektar di Padang Mangateh mirip dengan desa Hobbiton yang terletak di Mata-Mata, North Island, Selandia Baru. Hal inilah yang menjadikan Padang Mangateh sering disandingkan dengan Selandia Baru oleh wisatawan yang telah berkunjung ke sini. Udaranya yang segar, panorama alamnya yang begitu memesona, dan hamparan padang rumput hijaunya yang begitu luas, menjadi ciri khas Padang Mangateh. Lembah Harau adalah sebuah ngarai dekat kota Payakumbuh di Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Lembah Harau diapit 2 bukit cadas terjal dengan ketinggian mencapai 150 meter berupa batu pasir yang terjal berwarna-warni, dengan ketinggian 100-500 meter. Topografi cagar alam Harau adalah berbukit-bukit dan bergelombang. Tinggi dari permukaan laut adalah 500-850 meter. Bukit tersebut antara lain adalah Bukit Air Putih, Bukit Jambu, Bukit Singkarak, dan Bukit Tarantang. Berjalan menuju lembah Harau amat menyenangkan. Dengan udara yang masih segar, Anda bisa melihat keindahan alam sekitarnya. Tebing-tebing granit yang menjulang tinggi dengan bentuknya yang unik mengelilingi lembah. Tebing-tebing granit yang terjal ini mempunyai ketinggian 80 meter hingga 300 meter. Provinsi Sumatera Barat menyimpan banyak pesona alam, mulai dari perbukitan, gunung, air terjun, ngarai, pantai, danau, dan sawah. Salah satu destinasi wisata populer di Tanah Minang adalah Lembah Harau. Lembah Harau merupakan sebuah ngarai yang berada di Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat.
Destinasi wisata alam ini menyajikan pemandangan sawah dan pepohonan hijau luas yang dikelilingi tebing tinggi. Untuk mencapai kawasan ini, wisatawan harus menempuh perjalanan sejauh 137 km dari pusat kota Padang atau sekitar 4 jam berkendara. Lamanya perjalanan tersebut akan terbayar lunas dengan pesona Lembah Harau. Pesona Lembah Harau menjadikannya salah satu lembah terindah di Indonesia. Memasuki kawasan Lembah Harau, wisatawan akan disajikan dengan hamparan sawah dan pepohonan hijau yang diapit tebing-tebing tinggi. Pada pagi hari, Lembah Harau dikelilingi kabut sehingga semakin menambah daya tariknya. Ditambah lagi, ada 7 air terjun menawan yang melengkapi pesona Lembah Harau. Di cagar alam dan suaka marga satwa Lembah Harau terdapat berbagai spesies tanaman hutan hujan tropis dataran tinggi yang dilindungi, plus sejumlah binatang langka asli Sumatera. Monyet ekor panjang, Macaca fascirulatis, merupakan hewan yang acap terlihat di kawasan ini. Kawasan objek wisata Lembah Harau ini terdiri dari tiga kawasan: Resort Akabarayu, Resort Sarasah Bunta, dan Resort Rimbo Piobang. Pada Resort Akabarayun yang memiliki keindahan air terjun yang mempunyai kolam renang, yang memberikan nuansa alam yang asli juga berpotensi untuk pengembangan olahraga panjat tebing karena memiliki bukit batu yang terjal dan juga mempunyai lokasi yang bisa memantulkan suara. Ngarai Sianok merupakan sebuah lembah curam, jurang, yang terletak di perbatasan Kota Bukit Tinggi, di Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lembah ini memanjang dan berkelok sebagai garis batas kota dari selatan Ngarai Koto Gadang sampai ke Nagari Sianok Anam Suku, dan berakhir di Kecamatan Paluku. Ngarai Sianok memiliki pemandangan yang sangat indah dan juga menjadi salah satu objek wisata andalan provinsi. Ngarai Sianok yang dalam jurangnya sekitar 100 m ini, membentang sepanjang 15 km dengan lebar sekitar 200 m, dan merupakan bagian dari patahan yang memisahkan Pulau Sumatera menjadi 2 bagian memanjang, Patahan Semangko. Patahan ini membentuk dinding yang curam, bahkan tegak lurus dan membentuk lembah yang hijau, hasil dari gerakan turun kulit bumi, sinklinal, yang dialiri batang sianok, batang berarti sungai, dalam bahasa Minangkabau, yang airnya jernih. Di zaman kolonial Belanda, jurang ini disebut juga sebagai Karbowengat atau Kerbau Sanget, karena banyaknya kerbau liar yang hidup bebas di dasar ngarai ini. Batang sianok ini bisa diarungi dengan menggunakan kano dan kayak yang disaranai oleh suatu organisasi olahraga air, Kurais. Rute yang ditempuh adalah dari Nagari Lambah sampai Jorong Sitingkai Nagari Paluku selama kira-kira 3,5 jam. Di tepiannya masih banyak dijumpai tumbuhan langka seperti Rafflesia dan tumbuhan obat-obatan. Fauna yang dijumpai misalnya monyet ekor panjang, siamang, simpai, rusa, babi hutan, macan tutul, dan juga tapir. Ngarai Sianok berlokasi di perbatasan Kota Bukit Tinggi tepatnya di Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Wisatawan yang ingin berkunjung ke Ngarai Sianok wajib membayar tiket sebesar Rp15.000 per orang untuk dewasa dan Rp10.000 untuk anak-anak. Sekian mungkin sedikit cerita tentang 5 tempat wisata terbaru di Padang Sumatera Barat yang serasa di luar negeri. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.